Dalam membahas fenomena alam yang aneh, umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kemungkinan. Pertama, adalah kelahiran pil obat tingkat tinggi yang dapat memicu petir pil. Kedua, saat seseorang berlatih hingga mencapai tahap tertentu, fenomena serupa bisa terjadi, meskipun hal ini sangat jarang, mengingat individu yang mampu mencapainya sangat langka di seluruh benua Douki. Ketiga, adalah terciptanya metode Ki atau keterampilan Do kelas Tian. Fenomena ini bukanlah kemunculan kembali teknik lama, melainkan benar-benar tercipta dari ketiadaan. Contohnya seperti penciptaan teknik baru. Fenomena alam semacam ini hanya akan muncul saat sebuah metode Ki atau keterampilan Do tingkat Tian sedang dirancang. Melihat situasi di langit yang tak diselimuti aroma pil, bisa dipastikan ini bukanlah kelahiran pil obat. Kemungkinan kedua juga bisa dikesampingkan, sebab meski Xiaoyan kuat, ia belum cukup untuk memicu fenomena semacam ini. Dengan demikian, hanya kemungkinan ketiga yang sesuai. Wanita tua berambut putih itu menunjukkan ketajaman luar biasa. Dalam waktu singkat, ia sudah mampu menganalisis dan menebak asal-muasal fenomena ini. Menciptakan metode Ki kelas Tian atau keterampilan Do sendiri. Wanita itu tertegun, menatap ruangan terpencil yang dipenuhi kobaran api putih. Meskipun biasanya tenang, wajahnya kini serius dan penuh keterkejutan. Membuat sendiri sebuah teknik kelas Tian adalah prestasi yang sangat langka. Bahkan Yao Chen, yang sudah mencapai kelas Bansheng, belum tentu mampu melakukan hal serupa. Meskipun hatinya dipenuhi ketidakpercayaan, kenyataan yang terpampang di depan mata membuatnya tidak bisa menyangkal. Ia akhirnya menarik napas panjang, tersenyum getir, dan merasakan betapa generasi muda telah melampaui yang tua. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dirinya hanya bisa merasa malu. Tidak heran Yao Chen mau menerimanya sebagai murid. Bakatnya benar-benar langka. Ia menghela napas, matanya berkilat-kilat. Sebelumnya, sikap sopannya terhadap Xiaoyan lebih karena menghormati Yao Lao. Kemenangan Xiaoyan atas Yao Hua Liangjun memang membuatnya terkesan, tetapi Yao Hua sendiri sebenarnya bukan ancaman besar baginya. Jika bukan karena latar belakang Yao Hua sebagai anggota sekte langit mendalam, mungkin dia sudah bertindak lebih keras. Kini, penilaian wanita tua itu terhadap Xiaoyan berubah sepenuhnya. Mampu menciptakan metode Ki kelas Tian sendiri, adalah prestasi yang tak bisa dibandingkan begitu saja. Anak ini pasti akan mencapai puncak di masa depan. Hubungan Yun dengannya juga akan membawa keuntungan bagi sekte bunga. Wanita itu tersenyum samar, bergumam, "Kakak senior, pandanganmu memang luar biasa." Di sisi lain, para murid sekte bunga tampak kebingungan melihat perubahan cuaca yang mendadak. Beberapa murid cerdas langsung mengaitkan fenomena ini dengan retret Xiaoyan, yang baru saja selesai. Ruangan sunyi itu kembali bergetar, dan pilar Ki yang panas menyembur ke langit. Sosok Xiaoyan muncul dengan gagah di atas pilar tersebut. Setelah 1 bulan berlatih, Xiaoyan sedikit terkejut melihat fenomena di langit, namun dengan cepat ia menyadari apa yang terjadi. Dengan sebuah gerakan ringan dari lengannya, riak spiritual tak kasat mata menyebar dari dahinya. Awan gelap yang bergulung di langit perlahan berhenti berputar, kemudian menghilang, digantikan sinar matahari hangat yang membanjiri lautan bunga di bawahnya. Sudah berevolusi ke metode Ki kelas Tian? Xiaoyan menatap telapak tangannya dan memejamkan mata. Ketika mantra api diaktifkan, energi alam dalam radius 1000 kaki seketika melonjak hebat, mengalir masuk ke tubuhnya. Tubuh Xiaoyan, yang telah disucikan oleh api surgawi, menyerap energi tanpa hambatan. Kecepatan sirkulasi Douki-nya kini 10 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya sirkulasi energi, kemampuan penyerapannya, penyempurnaannya, dan kapasitasnya juga mengalami lonjakan drastis. Dengan kondisi tubuhnya kini, Xiaoyan tak perlu lagi bergantung pada pil obat untuk memulihkan Douki saat menggunakan teratai api pemusnahan. Ia kini benar-benar memiliki cadangan energi melimpah. Udara yang syarat kotoran dihembuskannya perlahan, dan senyum gembira merekah di wajahnya. Dulu, setiap pertarungan besar harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena risiko kehabisan energi, tetapi kini kekhawatiran itu jauh berkurang. Ini bisa dianggap sebagai metode Ki kelas Tian tingkat rendah. Meski baru saja melewati batas kelas di tingkat tinggi. Kabarnya, metode Ki Tian sejati mampu menyerap semua energi di radius 1000 kaki dalam sekejap. Mantra apiku masih memiliki kekurangan. Xiaoyan termenung sejenak. Ia tak menyangka evolusi ini begitu sulit. Bahkan setelah menggabungkan kekuatan api tulang dingin, mantra api hanya bisa mencapai tingkat kuasitian. Namun demikian, ini tetap sebuah lompatan besar.
Kekuatanku juga sudah naik ke Dozun bintang 4. Merasa kecewa karena hanya naik 2 bintang, Xiao Yan tak bisa menahan diri untuk bergumam. Tapi, jika elit Dozun lain mendengar keluhannya, mereka pasti akan marah besar, sebab peningkatan yang ia raih dalam 1 bulan setara dengan puluhan tahun pelatihan normal. Yah, bintang 4 sudah cukup baik. Ia menghela napas dan mengalihkan pikirannya. Dengan 4 jenis api surgawi dalam tubuhnya, dampaknya memang mulai melemah. Ia menyadari bahwa ke depan, hanya api surgawi peringkat atas yang layak dikejar. Namun, menemukan dan menaklukkan api surgawi peringkat atas bukan perkara mudah. Tantangan yang menantinya di masa depan akan jauh lebih berat. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit, menerima kenyataan itu. Meski tidak puas, peningkatan 2 bintang tetaplah keuntungan besar. Kini, dengan kekuatan ini, ia tak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada teratai api pemusnahan untuk menghadapi Yao Hua Liangjun. Bahkan menghadapi Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa, aku bisa bertarung dan mundur dengan selamat. Pikiran itu membuatnya sedikit lega. Setelah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9, ia sempat merasa tertekan. Kini, setidaknya ia tidak perlu merasa ketakutan setiap saat. Ketika tengah larut dalam pikirannya, suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. "Berapa lama lagi kau akan melamun di sini?" Xiao Yan membuka matanya dan melihat Yun Yun berdiri di hadapannya. Wajah cantiknya menunjukkan sedikit ketegasan. Xiao Yan tertawa kecil lalu meraih tangan Yun Yun. Melihat tindakan berani Xiao Yan di depan umum, wajah Yun Yun seketika memerah. Ia memelototi Xiao Yan dengan marah. "Bajingan kecil, apa kau sudah ketagihan bertingkah seperti anak nakal?" Xiao Yan sedikit terkejut mendengar suara malu dari Yun Yun. Ia menatap wajah Yun Yun yang memerah sebelum berkata, "Aku hanya membantumu memeriksa segel Douqi di tubuhmu." Mendengar penjelasan itu, Yun Yun sempat ragu. Namun, setelah beberapa saat, upayanya untuk menolak perlahan melemah. Melihat hal itu, Xiao Yan hanya bisa menghela napas. Ia meletakkan tangannya di lengan Yun Yun, menutup matanya, lalu perlahan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh wanita itu. Yun Yun mendesah lirih ketika Xiao Yan mulai bekerja, namun wajahnya tetap merah padam. Tempat ini sebenarnya cukup terbuka, dan banyak murid serta tetua sekte bunga berada di bawah. Jika ada yang melihat mereka, tidak bisa dibayangkan kesalahpahaman apa yang mungkin timbul. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka matanya perlahan, terlihat serius. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa tersegel di dalam tubuh Yun Yun. Kalau dilihat dari yang dikatakan guruku, Nenek Hua kemungkinan besar adalah Dozun tingkat 8 atau 9. Douqi seumur hidupnya bisa dengan mudah menghancurkan Dozun biasa, pikir Xiao Yan. Douqi di tubuh Yun Yun sangat besar dan kuat, bahkan membuatnya terkejut. Sayangnya, semuanya tersegel kuat, dan butuh waktu lama bagi Yun Yun untuk membebaskannya. Nenek Hua terlalu berhati-hati. Segelnya sangat kuat. Dengan kekuatanmu sekarang, proses penyempurnaannya akan sedikit lebih cepat, kata Xiao Yan sambil menarik kembali tangannya. Aku tahu segelnya kuat. Dengan kekuatanku sekarang, mustahil menghancurkannya. Yang bisa kulakukan hanya menyerap Douqi yang perlahan keluar dari segel itu. Meskipun begitu, kecepatan latihanku meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, jawab Yun Yun sambil mengerutkan kening. Lebih baik segera menyempurnakan seluruh Douqi ini. Jika nanti kau bertemu seseorang yang kuat dan ia melepaskan segel tanpa mempedulikan keselamatanmu, itu bisa sangat berbahaya, ujar Xiao Yan dengan serius. Ia tahu bahwa Douqi milik Dozun tingkat tinggi adalah harta yang bisa membuat banyak orang tergoda. Yun Yun mengangguk, memahami niat baik Xiao Yan. Walau dia sendiri sudah berusaha keras, kekuatan segel itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia atasi sendiri. Serahkan masalah segel ini padaku. Aku akan menyelesaikannya sebelum pergi, atau aku tidak akan bisa tenang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Perasaan hangat muncul di hati Yun Yun ketika melihat pemuda di hadapannya. Sudah bertahun-tahun dia membawa Nalanianran berkelana, dan meski kekuatannya terhitung luar biasa di Kekaisaran Jianan, di dataran tengah, itu belum seberapa. Karena kecantikan mereka sering menjadi pusat perhatian, hingga akhirnya memutuskan bergabung dengan sekte bunga untuk mencari ketenangan, tanpa pernah berpikir akan menjadi kepala sekte. Terima kasih, bisiknya pelan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Ia menatapnya dan berkata, perlu sejauh itu? Yun Yun mengangkat pandangannya, melihat raut tidak senang di wajah Xiao Yan, lalu tersenyum kecil, merasa hatinya menjadi lebih hangat.
Karena merasa bersalah telah menyebabkan keributan di dalam sekte bunga, Xiao Yan juga sudah secara pribadi meminta maaf kepada tetua pertama. Tetua tersebut, yang memiliki niat membangun hubungan baik dengan Paviliun Bintang Jatuh, tidak mempermasalahkan hal itu. Dengan begitu, masalah ini perlahan mereda. Di hari-hari berikutnya, para murid sekte bunga sempat ramai membicarakannya, tetapi setelah 2 atau 3 hari, kehebohan itu memudar. Ini membuat Xiao Yan sedikit lega, karena dia tidak perlu terus-menerus menjadi pusat perhatian. Di dalam kamar yang didominasi warna merah muda pucat, aroma harum tercium lembut. Siapapun yang melihatnya pasti tahu ini adalah kamar pribadi seorang wanita. Aku akan memaksa retakan pada segel di tubuhmu untuk mempercepat penyempurnaan di masa depan. Mungkin akan terasa sedikit sakit. Bersiaplah, kata Xiao Yan sambil menatap Yun Yun, yang duduk di atas ranjang. Yun Yun mengangguk pelan. Wajahnya tetap merah karena sampai sekarang ia sendiri tak mengerti mengapa tanpa sadar membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Ada banyak ruangan lain yang bisa dipakai, namun entah mengapa dia memilih tempat ini. Terutama saat melihat ekspresi aneh Xiao Yan ketika pertama kali masuk, membuatnya ingin segera bersembunyi. Melihat telinga Yun Yun yang memerah, Xiao Yan hanya bisa tertawa kecil. Ia segera membuang pikirannya yang tidak perlu dan mulai memusatkan fokus. Ketika pikirannya terkonsentrasi penuh, dia menggerakkan jarinya, memanggil gumpalan api ungu coklat bercampur putih. Api ini merupakan hasil perpaduan 4 jenis api surgawi yang kini benar-benar menyatu, membuat kekuatannya jauh lebih dahsyat. Tidak hanya panas yang ekstrim, tetapi juga menyimpan kekuatan dingin, menambah tingkat bahayanya. Xiao Yan menjadi lebih serius. Ia menekan jarinya, yang menyala dengan api itu, ke punggung Yun Yun. Meskipun api itu tidak dipanaskan lebih jauh, suhu yang terkandung sudah cukup untuk membakar pakaian di punggung Yun Yun, memperlihatkan kulit putih bersihnya. Terkejut karena rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggung, Yun Yun hampir bersuara. Namun teriakan serius dari Xiao Yan membuatnya segera menahan diri. Fokus. Lindungi pembuluh darahmu. Aku akan menghancurkan segelnya sekarang. Menggertakkan giginya, Yun Yun memusatkan pikirannya, melindungi pembuluh darah dengan doukinya. Sementara itu, di bawah kendali Xiao Yan, api surgawi bergerak perlahan di dalam tubuh Yun Yun, akhirnya mencapai titik tempat segel berada. Setelah bersiap sejenak, ia mengerahkan kekuatan penuh dan menghantam segel tersebut. Tubuh Yun Yun langsung menegang. Getaran kuat terasa di dalam tubuhnya, disertai rasa sakit yang intens. Wajah Xiao Yan mengeras. Kekuatan segel ini lebih kuat dari yang dia perkirakan. Jika dia memaksa menghancurkannya sepenuhnya, douki yang dahsyat itu bisa melukai Yun Yun. Yang dia perlukan hanyalah membuat retakan kecil agar penyempurnaan bisa berjalan lebih cepat. Gelombang demi gelombang api terus menghantam segel, suara dalam terdengar dari tubuh Yun Yun. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, tapi Yun Yun bertahan tanpa mengeluh. Aku tidak percaya tidak bisa membuat satu garis retakan, seru Xiao Yan dalam hati. Setelah beberapa saat menyerang tanpa hasil, ia menarik napas panjang, lalu mengerahkan lebih banyak api, membentuk pusaran dan menghantam segel itu dengan keras. Tabrakan ini menyebabkan kekuatan besar menyebar ke seluruh tubuh Yun Yun. Wajahnya memucat, darah segar menyembur dari mulutnya. Untungnya, ia telah melindungi pembuluh darahnya sejak awal, sehingga tubuhnya tidak mengalami cedera fatal. Meskipun batuk darah, kekuatan Yun Yun justru melonjak. Fluktuasi douki yang kuat meledak dari tubuhnya, bahkan memaksa mundur tangan Xiao Yan. Douki yang sangat kuat, gumam Xiao Yan dengan kagum. Yun Yun perlahan membuka matanya. Ia duduk tegak di tempat tidur, dan doukinya menghancurkan meja di dekatnya hanya dengan sekali hembusan. Segelnya sudah rusak. Gumam Yun Yun penuh kegembiraan. Ia mendongak menatap Xiao Yan, yang terlihat agak canggung. Ketika melihat tatapan aneh Xiao Yan, Yun Yun segera sadar. Ia menundukkan kepalanya, merasa wajahnya terbakar. Ledakan douki tadi telah menghancurkan semua pakaiannya, meninggalkan tubuhnya terbuka tanpa sehelai benang pun di hadapan Xiao Yan.